kabar Mas Iqbal? Halo Pak. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih Ini sepi nih? Pak Sanjok udah ini. Ya, masih sepi, tak pikir saya belakangan, coy. Ya Pak, bahas siapa ya? Wih, udah nunggu teman-teman juga nih Pak Sanjok. Nih gue gak tahu kenapa rasanya hangat gitu ya. Nuansanya tuh kalau misalkan ditemen sama Pak Sanjoko nih dari awal sampai akhir. Kok terputus-putus, Mas? Oh terputus-putus suaranya. Hmm? Oke, bentar-bentar. Ya, tes. Gimana Pak? Sudah jelas suara itu? Ya, ya. Atau dari saya yang suaranya? Nah kalau dari Pak Sanjoko sendiri ke Iqbal jelas Pak. Oh, masih ada jeda itu, Mas. Nggak bisa, Masih ada kan? jeda ya. Kita Ya. koneksi kali apa ya? Hmm. Udah. Gimana nih Pak? Ya, oke sih. Oke ya. Oke. Ini ada. Oh iya ini Iqbal sambil berjalan aja ya karena udah kan tadi Iqbal diawalin langsung ya salam pas. Iqbal juga pengen ucapkan salam nih pas terhubung di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget nih Pak Sancoko Iqbal bisa bertatap muka lagi. Pak Sancoko nih yang ya tetap 1000 watt ya udah kayak ini aja Tom Cruise aja ya. Aja, Mas Iqbal. Ya, terus di sini juga ada Pak Joni nih, Pak Joni Effendi ya, udah hadir juga di layar kamera. Terus ada Kang Krisna juga di sini ada Mas Tri nih, Mas Tri Hmm. juga sedang training ya. Ya, terima kasih ya. Sertifikatnya di grup Uh, sudah. udah nyampe ya Pak ya? Ya, tapi baru yang itu kan yang apa disampaikan di grup tadi sudah tak sampaikan ke. Ya, ah, selamat ya Pak terima juga nih atas terbitnya sertifikat. Wih, ada yang tulisan nih Pak Sancho di ada dokter cantik kita nih. Halo, dokter Ira. Halo, selamat malam. Selamat malam dok. Lagi di mana nih dok? Oh, lagi di Jakarta. Di Jakarta juga. Jakarta juga ya. Ini lama banget ya. Kita nggak ketemu nih Pak. Selepas apa webinar kedua nih malam. Ya saya yang sesinya Bu Dokter saya nggak bisa ikut. Mas Sancho kok bisa ikut. Ya, halo. Tag ya. Ya, halo. Tes. Mantap, mantap. Udah. Halo lagi. Mas Sancho kok halo. Tes dulu. Halo, ya Mas. Ya udah jelas lagi nih suaranya koneksi Kayak agak putus-putus lagi tuh Mas. putus-putus ya. Mm-mm. Sambil nunggu teman-teman ya karena baru 11.30 Iqbal benerin teknis internetnya.
Ya, halo, halo. Ya keren tuh Mas. Baik ya, sudah lancar ya Pak ya. Tuh. Oke, kita mulai saja ya Pak Sanjoko, terus juga ada narasumber kita di Pak Denny Sulaiman, masih off camera, Kak Rira, di sini juga ada Kak Endah. Halo Kak Endah. Halo, Coach. Selamat malam, ini baru terhubung ya. Salam kenal nih buat Kak Endah, ini ada Kak Floren. Kangen nih sama Kak Floren ya, biasanya tuktak di Um, secara personal. maaf, maaf ya off cam ya, baru pulang. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Kak Floren. Ya, senang nih udah terhubung juga. Ada Kak Andri Awis juga. Halo, ini saya rasanya kenal nih ya. andriawis.com. Halo Kak Andri. Baik, kayaknya Mas sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, Iqbal ingin memperkenalkan dulu webinar ini khususnya untuk teman-teman yang berprofesi di bidang trainer ya atau yang berhubungan dengan trainer gitu. Ilmunya bakalan bener-bener apa karena ini yang dibutuhin para trainer gitu ya. Kemarin sempat ada obrolan dulu nih soalnya sama narasumber ya. Pas kemarin tanya ngasih materi kan sharing, Iqbal nanya, wah ini nggak salah Kak Denny nih yang bakal di-sharingkan ternyata ilmunya daging banget nih. Ini mah buka-bukaan rahasia dapur gitu kan. Wah enggak, Kak Iqbal katanya saya pengen sharing nih buat teman-teman semua katanya. Nih pokoknya appreciate banget lah buat Kak Denny ya, mau berbagi. Nah ini narasumber kita udah on camera nih. Halo selamat malam Kak Denny. Malam, Mas Iqbal, Bagaimana teman-teman. kabarnya Kak? Ini baru pertama kali, kedua kali nih ya. Alhamdulillah, senang banget rasanya malam ini. Senang banget. Sambil nunggu ya teman-teman yang lain Kak Yes, ya. sambil berlanjut juga baru 4 kita bilang. Eh, Sebelum Iqbal mulai, Iqbal pengen share dulu beberapa informasi. Di sini ada, nah di sini ada materi yang bakal disampaikan pada malam hari ini, yaitu temanya adalah bagaimana menjual ilmu kita. Nah ini eh, tadi ya udah diulas para trainer, apalagi para profesional, apalagi ini orang yang baru memulai bidang trainer, mereka yang udah fans, udah punya relasi, ya udah kredensial. Nah terus mas bingung nih, udah punya apa faktor-faktor ini gimana sih cara menjualnya gitu, uh, yang kita punya atau gimana caranya konversi ilmu kita jadi uang. Nah malam hari ini tentunya narasumber kita yang namanya Pak Denny Sulaiman akan membedah gitu ilmu dapur yang daging semua nih, nah, yang bakal apa membekali materi di malam hari ini. Oke, setelah ini Iqbal juga ingin share sebuah cuplikan nih tentang pembicara kita malam hari ini. Nah, ini profil cuplikannya. Ini aktivitas beliau.
Wah, mantap banget ya ini teman-teman. Cuplikannya, nuansanya ke bawah semangat ya. Selain lagunya yang Mas bawakan semangat 45 nih, 11 Agustus. Terus dari penampilan Kak Deninya, gagah bener ya. Oke, baik. Lalu setelah cuplikannya, Iqbal juga ingin memperkenalkan seulas tentang pembicara malam hari ini. Nah, teman-teman, pembicara malam hari ini ya, wow banget. Ini ada Kak Denny Sulaiman. Kalau dilihat, gelarnya sangat benar-benar ini ya, panjang gitu ya. Beliau juga sudah di tahun 2003 ini secara portofolio sangat banyak banget yang proyek yang sudah ditutaskan dari berbagai perusahaan ya. Lalu setelah itu beliau juga tersertifikasi dari beberapa institusi, terutama dari AIELL Institute, Certified Public Professional, Certified Excellent Trainer Professional, Certified Service Excellent Professional, dan juga dari CISO NLP. Oke, nah ini karena spesialis dari sales, negosiator juga, Pak Denny bakal sharing. Baik, karena itu cuplikan tentang profil narasumber kita malam hari ini. Langsung saja Iqbal hubungkan ke Kak Denny nih. Silahkan Kak Denny. Terima kasih Kak Iqbal. Selamat malam teman-teman. Nah, Selamat malam. Malam. Selamat malam. Teman-teman, disclaimer dulu ya, malam hari ini saya nggak ngajarin, tapi kita sama-sama sharing. Dan ini based on pengalaman saya. Jadi teman-teman, kalau secara pengalaman, saya mulai menjadi trainer itu tahun 2018. Itu masih pemula banget. Nah, yang teman-teman saksikan tadi di video itu cuplikan saya ketika saya ada di sekolah penerbangan sebagai trainer communication skill. Waktu itu saya memegang klien beberapa sekolah penerbangan, termasuk di dalamnya ada Garuda Indonesia, Lions Group, Sriwijaya, dan satu lagi kalau nggak saya salah itu terakhir banget, teman-teman tahu ya yang armada terbaru itu Super Airjet. Nah, kebetulan saya in charge di dalamnya. Jadi Garuda itu termasuk dengan Citylink juga. Ya, teman-teman. Baik, Kak Iqbal waktu itu nanya sama saya, Kak Denny ini nggak salah materinya. Enggak, Kak. Saya nggak salah. Saya hanya ingin berbagi bagaimana teman-teman sebagai trainer termotivasi, tersemangati dengan keahlian mereka. Kak Denny ini buka dapur loh. Ya nggak apa-apa, buka dapur gitu. Karena gini, teman-teman, saya percaya bahwa namanya rezeki itu udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Jadi nggak akan ada yang namanya rezeki tertukar. Ya, saya percaya karena setiap orang, setiap trainer punya ciri khasnya masing-masing, punya backgroundnya masing-masing, dan punya bidangnya masing-masing. So, saya sampai hari ini teman-teman nggak pernah terpikir saya kekurangan job. Nggak. Alhamdulillah, saya selalu boleh dikatakan lebih dari cukup. Ya, dari pagi sampai sore, alhamdulillah saya kalau di weekday saya memegang teman-teman yang namanya kelas prakerja. Ya, itu kan punya Kementerian Perekonomian, teman-teman. Jadi alhamdulillah saya ada in charge di sana. Nanti saya akan berbagi, teman-teman, bagaimana saya akhirnya bisa memegang kelas prakerja ini. Ya, nah sebelumnya saya ingin berbagi sedikit. Oke, sudah terlihat teman-teman ya. Nah, kenapa saya ingin berbagi tentang bagaimana menjual ilmu kita? Saya percaya sekali lagi bahwa segala kebaikan yang kita miliki, kalau kita sharingkan, kita bagikan teman-teman, manfaatnya besar banget. Tabungan kita di akhirat juga, ya. Selain kita dapat apa tabungan akhirat, pastinya kita juga ada rezeki, gitu ya. Sebenarnya teman-teman, betapa nikmatnya kalau kita menikmati profesi sebagai trainer secara profesional. Ya, contohnya saya kalau dipanggil ke berbagai daerah, ke berbagai wilayah, kita tahu akomodasi ditanggung oleh panitia. Trainer
tinggal nikmati bersihnya aja gitu ya. Nah, teman-teman, tagline ya, siapa cakep dia dapat. Ini sedikit tentang saya. Nah, ini teman-teman, ini klien saya di 2003 ya, yang baru berjalan dari Januari sampai per hari ini. Ya, ini yang lagi berjalan ya teman-teman. Jadi saya kalau weekdays itu memegang sebagai prakerja ada 2 kelas, ya itu yang dari Kementerian Perekonomian. Lalu ini beberapa klien di perusahaan swasta, termasuk kalau teman-teman tahu ya, Seiko Indonesia, teman-teman kebetulan tuh yang memegang saya. Ya, Seiko Indonesia kebetulan trainernya adalah saya. Jadi eh, boleh dikatakan teman-teman untuk ada di tahapan ke sini bukan suatu hal yang mudah, tetapi kita percaya bahwa apa yang kita lakukan nggak akan sia-sia. Ya, ini beberapa sertifikasi saya. Nah, kalau secara eh, akademik teman-teman, saya ini baru S1, tapi sedang lanjut S2 gitu ya, S1 ekonomi. Kenapa saya pakainya gelar non akademik, tapi gelar sertifikasi? Nah, teman-teman ini dari ceritanya, ya nanti saya akan jelaskan ya. Nah, kayak teman-teman, bisa nggak sih kita kaya dari bisnis training? Bisa banget teman-teman, bisa banget. Jujur, jujur ya teman-teman, 100%, bukan 100%, sorry. 90% teman-teman, saya bekerja dari rumah. 90%. Ya, ini saya ada di meja kerja, saya ada di kamar gitu ya. Jadi, um, alhamdulillahnya saya sudah diberikan nikmatan gitu ya. Ketika yang lain masih bermacet-macetan, saya udah enggak gitu kan. Nah, resikonya bagaimana Kak ini? Ini nggak ada resiko Pak, minim banget. Paling resiko kalau device kita error, jaringan error tuh udah resikonya gitu ya. Nggak sampai yang seperti apa gitu ya. Nggak sampai, wah ini kita dibohongin orang. Nggak sampai segitunya sih. Ya. Nah teman-teman, bayarannya itu kalau kita sebagai trainer kita udah tahu semua. Bayarannya itu per jam atau per sesi. Iya kan? Nikmatnya di situ ya teman-teman. Yang lain baru gajian sebulan sekali. Ya, kita per jam gitu ya hitungannya. Lalu kerja sambil liburan. Ya, biaya transport ditanggung, biaya hotel ditanggung, ya, makan gratis, sudah tinggal terima bersihnya aja. So, nikmat mana lagi yang kita dustakan? Ibaratnya gitu teman-teman ya. Jadi, jadi trainer ini enak banget. Bahkan menjadi impian beberapa orang. Nah, sayangnya di luar sana teman-teman, banyak orang yang jadi trainer, dia belum tahu caranya dan belum belum ketemu jalannya. Alhamdulillahnya kita sudah ada di jalan yang tepat, tinggal menjalani saja. Ya, tinggal menjalani, tinggal berproses di dalam sana, insya Allah selalu akan ada jalannya. Ya, nah, bagaimana cara menjual ilmu kita? Teman-teman pahami dulu perputaran uang di sekitar kita. Nah, ini kuncinya. Kuncinya di sini dulu, teman-teman. Ibaratnya nih, kita harus tahu dulu, nih perputaran uang lagi ada di mana. Teman-teman, sekarang 2023 sampai 2024, kalau teman-teman yang jago public speaking, ini kuncinya ya, saya kasih nih. Teman-teman deketilah para caleg di sekitar wilayahnya teman-teman. Teman-teman kan sebagai public speaker nih, sebagai trainer, apalagi sebagai boleh dikatakan jago komunikasi. Teman-teman jadi mentornya mereka-mereka para caleg. Hmm? Jadi, Nggak tahu. nah teman-teman, jadi mentornya para caleg ya, itu uangnya besar. Serius, uangnya besar. Kita tinggal ngajarin bagaimana tampil di depan umum, berpidato di depan umum, gitu ya. Dan kita ajarin mereka cara personal branding. Nah, personal branding nanti kita akan bahas selanjutnya, teman-teman. Nah, intinya gitu. Lalu saat ini, teman-teman, yang saya bilang tadi bahwa dari tahun ini sampai tahun depan itu namanya prakerja, program prakerja dari Menteri Perekonomian terus bergulir. Teman-teman, jujur saya katakan, uangnya sangat besar di sana. Tinggal bagaimana teman-teman meraih untuk menjadi trainer di prakerja tersebut. Ada beberapa cara, cuman kalau teman-teman mau ikuti uh, sendiri itu jujur bisa banget dan itu jauh bisa lebih menikmati. Kalau saya nggak sendiri teman-teman. Saya menggandeng beberapa vendor. Ya nanti saya akan cerita ya. Nah,
Lalu teman-teman yang teman-teman jual adalah ilmu ya yang teman-teman sudah ada di tahap ahli atau mahir atau pakar di bidang tersebut. Contoh, saya 20 tahun bidang pengalaman saya sebagai seorang sales, ya, sebagai eh, penjual, sebagai marketing, bahkan saya juga menjadi top agent di asuransi gitu ya. Teman-teman, ilmu itu yang saya bisa jual, ya. Nah, teman-teman asal teman-teman tahu, yang penting ini ya, judulnya itu sangat menjual, judulnya itu unik. Contoh, saya selalu menjual ilmu saya sebagai penjualan tenaga pemasar. Gini teman-teman, apakah seorang sales harus jago ngomong? 100% orang-orang mengatakan bahwa oh sales harus jago ngomong. Teman-teman salah besar. Sales tidak harus jago ngomong, tapi sales harus jago komunikasi. Kan itu kuncinya. Komunikasi apa sih? Bukan hanya ngomong, tapi bagaimana mereka bertanya dan bagaimana cara mereka mendengar. Itu namanya komunikasi. Benar apa benar banget? Ya kan? Intinya gitu teman-teman. Teman-teman menguasai satu bidang, menguasai bidang apapun. Tadi teman-teman, saya lihat ada yang seorang dokter, dosen, wah segala macam. Saya sangat appreciate untuk anggota-anggota di sini luar biasa gitu, ya, keren-keren banget. Nah, kuasai ilmu yang teman-teman benar-benar apa ya? Nih gue di bidang ini banget ya. Gue bisa punya apa ya? Pokoknya pengalaman teman-teman di situ tuh ngejual banget. Itu yang teman-teman jual. Ya. Nah, lalu teman-teman minimal bisa mengajar dengan ceria. Teman-teman saya bilang kenapa harus mengajar dengan ceria. Ini yang jadi nilai jual utama bagi seorang trainer. Serius. Ya, ini saya mau bongkar sedikit. Beberapa waktu lalu ya ada sebuah perusahaan, dia asal dari New Zealand ya, dia ingin mengadakan sebuah training acara di puncak, tapi acara itu dilelang. Artinya gini, siapapun bisa masuk ke sana. Nah, akhirnya mereka teman-teman si perusahaan yang dari New Zealand ini mereka semacam mengadakan seperti audisi. Ya, seperti audisi diadakan. Waktu itu teman-teman, saya sudah sebenarnya nggak sama sekali tidak berminat karena satu acaranya itu di luar kota, tapi saya harus berkendara pakai mobil. Aduh, capek juga gitu kan. Tetapi nggak tahu gimana setelah saya diwawancarai, setelah saya diajak ngobrol via waktu itu pakai Zoom gitu ya dengan mereka. Ternyata teman-teman, akhirnya saya yang kepilih. Kenapa? Mereka bukan karena Pak Denny penuh dengan keceriaan. Itu kuncinya teman-teman. Dan saya teman-teman selalu sebisa mungkin bahasa-bahasa ilmiah, bahasa-bahasa yang menyulitkan audiens, saya sederhanakan ke bahasa sehari-hari. Itu kuncinya. Ya, jadi teman-teman minimal kita bisa mengajar dengan ceria, semangat dan antusias. Karena aura kita mengajar akan terbawa oleh audiens. Aura kita mengajar akan terbawa oleh para peserta kita. Bagaimana nanti teman-teman akan mengadakan role play kalau kita sendirinya ini apa ya penuh kayak ketakuan, nggak asik, agak sulit buat mereka juga mengikuti kelas kita. Gitu ya teman-teman ya. Nah, tahapannya bagaimana? Teman-teman, ini jujur ya, ini kunci saya di sini. Kita membuat profile atau personal branding. Kalau ditanya itu dari mana Kak Den? Ya, nah nanti kita bahas satu-satu ya. Membuat profile, personal branding, membuat kurikulum, silabus, ya semuanya ini. Kalau teman-teman ambil BNSP di tempat ini itu udah diajarin tuh semuanya. Ya keren lah pokoknya. Nah, nih perhatikan teman. That's why saya nggak pakai gelar akademik saya teman-teman. Ya, contoh satu kalau membuat personal branding untuk kita ya. Nah, teman-teman dilihat dulu siapa audiens yang teman-teman mau capai. Kalau BUMN, kalau beberapa kedinasan kementerian, memang mereka butuh gelar akademik. Tapi kalau audiensnya teman-teman perusahaan profesional atau perusahaan-perusahaan asing gitu ya, mereka butuhnya sertifikasi profesi. Ditambah kalau teman-teman punya BNSP level 4, kenceng banget nilai jualnya. Serius. Ya, trainer BNSP level 4. Kaden harusnya dapetin di mana? Nah, hubungin Kak Iqbal.
Ya, teman-teman, itu kuncinya di situ. Serius, kuncinya di situ. Ya, jadi gini, memang beberapa perusahaan itu akan nanya, Bapak sertifikasi apa? Jualin aja ini sertifikasinya. Nanti kalau perusahaan nggak ada yang tanya soal BNSP, teman-teman jangan tampilkan. Tapi kalau ada beberapa perusahaan menanya, tampilkan. Ya, nah ini contohnya kayak Profesor Renal Kasali ya teman-teman. Dia kan menjualnya dengan gelarnya dari profesor, doktor hingga PhD. Ya. Kalau saya pakainya sertifikasi, ya kan? Nah, yang saya jual apa teman-teman? Pengalaman saya lebih 20 tahun sebagai seorang sales, seorang marketing. Dan saya juga dari seorang sales, marketing juga memegang bidang customer service. Ini yang akan menjadi nilai jual saya. Plus ditambah saya sebagai agent asuransi, teman-teman, saya menjadi top agent ya bertahun-tahun. Ini yang menjadi nilai jual seorang Denny Soleman. Saya percaya teman-teman pribadi masing-masing punya nilai jual yang powerful banget. Tinggal teman-teman gali, tinggal teman-teman kulik. Apa sih yang bisa menjadi nilai jual teman-teman, gitu kan ya? Tinggal dicari aja, ya dalamin aja. Nah, terus teman-teman ini partner yang menjual. Awal-awal saya menjadi trainer, teman-teman, saya menggandeng beberapa trainer profesional yang sudah terkenal. Contohnya, mungkin teman-teman sudah kenal yang namanya Pak James Bui. Ya, saya pernah eh, bersama dengan beliau. Terus ada beberapa, ya. Nah, kalau teman-teman juga bisa nih ikut beberapa kayak lembaga-lembaga profesional trainer ya. Salah satunya saya ada di Cakap. Nah, Cakap itu ya teman-teman saya tergabung di sana. Ya, boleh juga. Artinya apa? Kadang-kadang kita dikasih job oleh mereka. Ya. Lalu teman-teman kalau teman-teman udah dapat klien, teman-teman taruh kliennya itu sebagai nilai jual kita. Ya. Sekalipun teman-teman dibayar tidak sesuai ekspektasi teman-teman. Teman-teman saya pernah dibayar hanya cuma dari makan siang aja. Saya cuma dibayar dengan Pak Denny, tapi bayarannya nggak besar loh, cuma 500.000 plus dengan produk-produk yang kami miliki. Pak Denny keberatan nggak? Oh nggak apa-apa Pak, tapi saya boleh ya Pak memakai nama perusahaan ini sebagai klien saya Pak. Oh silakan Pak. Artinya apa? Ada barter ya, ada barter ya nggak apa-apa deh. Ibaratnya kita dapat bayaran kecil tapi kita pakai nama perusahaan mereka sebagai klien kita. Teman-teman itu bisa banget, itu bisa banget ya. Nah, jadi ini yang menjadi salah satu keunggulan saya dari sini, teman-teman. Ya, sehingga saya bisa eh, menjadi trainer di mana? Garuda Indonesia, Seiko, ya, dan lain-lain sebagainya. Oke, sini teman-teman poinnya. Nah, lalu kalau teman-teman pengen membangun profil teman-teman ya, personal branding teman-teman, sorry sebentar, sebentar. Ya, teman-teman nanti silakan ya yang belum punya akun LinkedIn, teman-teman dibuat akun LinkedIn-nya ya. Perbanyak yang namanya artikel di akun LinkedIn Anda. Lalu apa yang jadi nilai jual teman-teman? Misalnya teman-teman punya beberapa sertifikasi, tonjolkan itu. Teman-teman lulusan luar negeri, tonjolkan itu. Teman-teman lulusan universitas negeri, tonjolkan itu. Tapi intinya teman-teman, perbanyak artikel dan ilmu teman-teman, baik bisa video, bisa tulisan. Ya, silakan itu di LinkedIn karena rata-rata jujur teman-teman, yang melihat profil saya dari berbagai perusahaan itu dari LinkedIn. Mereka mencari saya itu dari LinkedIn. Ya, jadi ini. Nah, yang kedua setelah LinkedIn, ingat ya teman-teman, LinkedIn ini adalah media sosial mengenai profesi kita. Nah, yang kedua, teman-teman bangun media sosial teman-teman secara profesional. Artinya gini loh, kalau ditanya tadi ini media sosial yang paling bagus apa? Saya akan kembalikan ke teman-teman. Teman-teman paling sering megang yang mana? Facebook, Instagram, TikTok, ya atau YouTube boleh silakan. Sepanjang teman-teman memegang satu atau dua dan itu sering, gunakan itu. Pakai itu untuk membranding image-nya teman-teman. Membangun bahwa teman-teman seorang trainer profesional. Ya,
teman-teman nanti boleh share video pendek di sana ya tentang ilmu yang teman-teman kuasai, tips-tips yang teman-teman kuasai, silakan ya. Nah, nanti jadi gini teman-teman, setiap media sosial punya algoritma masing-masing. Tinggal dipelajari aja ya. Setiap media sosial berapa kali sehari kita harus posting, berapa kali sehari ya kita harus upload video, upload foto, itu ada jam-jamnya. Hanya hanya saya nggak ke arah sana teman-teman ya, karena ini butuh waktu banget untuk kalau dibahas soal media sosial ini ya. Lalu kalau teman-teman punya website pribadi itu jauh jauh lebih powerful lagi ya. Nah, ujung-ujungnya kalau teman-teman punya website secara profesional ya, sebisa mungkin nama websitenya ini nama teman-teman. Raden, kalau nama perusahaan kita boleh nggak? Boleh-boleh aja sih. Tapi biasanya gini teman-teman, kalau teman-teman mencari di Google tentang siapa, ya kan, kita nyari namanya, bukan nama perusahaannya. Kan gitu ya. Itu kalau bisa nama kita. Kalau bisa. Ya, tapi kalau teman-teman mau memakai nama yang lain, boleh banget silakan. Nah, di website ini, teman-teman sekali lagi, perbanyak yang namanya artikel atau copywriting. Ini, ya kalau teman-teman boleh pelajari apa itu copywriting, apa itu SEO, ini yang akan memunculkan halaman web kita di peringkat pertama halaman satu Google. Di kuncinya di situ. Ya. Lalu dengan WA bisnis ya ini, kalau di WA teman-teman di status WA ya sehari 3 kali aja upload statusnya. Jangan banyak-banyak, lama-lama enak orang. Ya. Apa yang dibagiin kalian? Sama aja. Jadi teman-teman kalau saya gini caranya ya. Satu postingan, misalnya satu video gitu ya. Nanti teman-teman share di LinkedIn, media sosial, WA. Itu. Satu artikel yang pendek banget, nggak lebih dari berapa kata, nggak lebih dari beberapa kalimat, boleh dipakai di status media sosial teman-teman. Ya, itu. Nah, kuncinya gini teman-teman. Media sosial, ya, WA pribadi dan bisnis. Perbanyak postingan konten materi kegiatan mengajar kita. Ya, semakin kita kayaknya, wah banyak ngajar, ya kan? Banyak apa namanya kegiatan kita dalam bagikan ilmu, mereka akan melihat makin lama ya profesi kita sebagai trainer akan semakin naik gitu teman-teman ya. Tadinya saya dikenal sebagai agen asuransi, tadi saya dikenal sebagai seorang salesman, tetapi akhirnya pada akhirnya teman-teman title tersebut tergantikan Denny adalah seorang trainer. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Lalu kalau teman-teman sudah punya website, nih itu keren banget ya. Perbanyak copywriting, artikel, foto dan video. Hampir sama ke semua apa namanya media sosial. Intinya perbanyak itu aja dulu. Supaya apa? Ibaratnya gini teman-teman. Teman-teman dalam membangun satu apa namanya taman, gitu ya, taman yang bagus, percantik, banyak bunga, kupu-kupu akan semakin banyak berdatangan. Kayak gitu. Media sosial itu adalah ladang tanaman kita, teman-teman. Tinggal teman-teman undang sebanyak-banyaknya kupu-kupu, bagaimana caranya. Caranya kayak gitu. Media sosial sekarang, ya. Kalau teman-teman masih pakai cara lama, datangi perusahaan satu persatu, kasih proposal, ya ampun teman-teman, bisa berapa lama kita kayak gitu? Agak sulit ya, agak sulit seperti itu. Nah, kalau membuat program pelatihan yang saya jual satu teman-teman, jangan langsung habis saat itu juga. Dibuat bertahap, berkesinambungan. Artinya apa? Ini proyek kita akan terus nyambung nih. Minimal gini, ya tadi ini kita nggak bisa dalam waktu yang begitu intens. Nggak apa-apa. Misalnya 1 tahun teman-teman bagi program mengajar teman-teman, misalnya satu tema dibagi jadi 3 ya, boleh untuk 1 tahun 3 kali pertemuan dengan mereka, silakan. Artinya apa? Kita mengikat kontrak, kita dapat uang dari sana. Jangan cuma sekali jebret selesai, jangan teman-teman ya. Sebisa mungkin kita bikin part 1, part 2, part 3. Atau nih contoh nih ya, saya kalau bikin kelas sales ya teman-teman, saya pertama banget bikin apa itu prinsip sales. Lalu yang kedua ada intermediate sales, yang ketiga ada advanced sales. Ini dia kuncinya teman-teman.
ya. Pada akhirnya nanti nih perusahaan itu, oh jadi ini beda-beda ya Kak, Pak ini kelasnya, iya beda-beda Pak. Jadi nanti kalau yang sudah di level 3 tahun ke atas menjadi sales, yang part satu nggak usah ikut nggak apa-apa Pak, gitu kan. Jadi ini beda-beda. Yang advance sales banyak kan yang mengikuti, kalau nggak senior sales, mereka yang sudah jadi manager sales. Itu kunci teman. Itu saya mengikat kontrak dengan beberapa perusahaan seperti itu. Ya, atau yang public speaking teman-teman. Misalnya public speaking itu yang sebagai beginner, sebagai intermediate, advance dan segala macam. Teman-teman bikin aja part 1, part 2, part 3-nya. Ya, sama yang kayak tadi saya di awal bicara, ketika teman-teman ingin mencari apa ya, mendapatkan uang dari yang namanya kampanye tahun politik pada saat ini teman-teman, ketika teman-teman mencari klien dari caleg dan dapat gitu ya teman-teman, ya teman-teman harus kontrak dengan mereka, jangan sekali jadi, jangan satu paket, jangan. Caranya saya teman-teman, saya perpanjang durasinya supaya apa, ini sekali lagi teman-teman ya, kita nggak membuat tidak ingin, dan tapi apa, kita mengambil keuntungan di sana, di mana sekali lagi yang di awal saya bilang, kenali perputaran uang itu ya, ya kan. Tapi kita benar-benar membantu mereka bagaimana cara mereka akhirnya menjadi lolos sebagai legislatif, ya benar-benar. Tapi bagaimana kita ngajarin mereka cara berpidato, bagaimana cara mereka bersikap berbicara di depan kamera, seperti itu memang harus kita ajarkan full gitu ya. Nah, lalu dalam membuat silabus itu teman-teman, nah dalam membuat silabus, kompetensi apa saja yang harus diraih dan dicapai oleh peserta. Itu satu. Ini yang menjual dari untuk program kita ke mereka. Jadi, Pak, peserta yang mengikuti acara ini karyawan Bapak kan bisa seperti ini. Ya, eh, kita pengen siapa nanti karyawan Bapak akan mencapai di level ini. Itu Pak yang kita jual. Ya, materi pokok apa aja yang perlu dibahas, kegiatan pembelajaran yang seperti apa, yang seharusnya bagaimana ya, dan yang saya jual teman-teman ada role play dan praktek. 30% teori, 70% praktek. Itu yang saya jual. Itu yang saya jual teman-teman ya. Nah, indikator apa saja yang harus ditentukan? Indikatornya misalnya, oh yang tadi mereka nggak bisa negosiasi, karena ikut kelas pelatihan dari KD ini jadi bisa bernego sebagai seorang sales kan kayak gitu ya. Sama nanti teman-teman bidangnya apa ya. Oh tadi mereka nggak bisa memakai misalnya apa ya, soal skincare yang baik dan benar apa segala macam, mungkin seperti itu. Mereka belum tahu cara berbicara di depan publik seperti apa. Kembangkan itu teman-teman ya. Bagaimana cara mengetahui ketercapaian kompetensinya? Durasi waktu yang diperlukan mencapai standar tertentu. Makanya teman-teman, yang poin ini saya bikin yang ini tuh. Part 1, part 2, part 3. Jangan sekali jadi. Sayang. Karena di sini. Nah, ya. Lalu sumber belajar apa saja yang perlu diberdayakan. Bisa, kalau dia minta, Pak ini kalau buy online boleh nggak? Oh, boleh banget. Ya, seperti itu. Tapi, Pak ini kalau di outbound bisa nggak? Bisa-bisa aja. Teman-teman, setiap permintaan klien dan itu masuk akal, iyain aja, bisain aja. Prinsip sales gitu teman-teman. Pokoknya kita bisa aja dulu. Ya, pernah em, mereka nawar, Pak Denny boleh nggak harga diturunin? Jadi berapa? Jadi sekian. Saya mikir nih, kalau kita tolak, uang hilang, rezeki melayang. Kira saya bilang apa? Boleh sih Pak, dengan harga segitu, tapi minimal Pak 1 tahun 4 kali training ya Pak. 4 kali training. Saya mengikatnya gitu teman. Artinya kita negosiasi. Nah, teman-teman, kalau prinsip negosiasi itu bukan tawar menawar. Kesalahan orang-orang yang awam terjadi adalah negosiasi sama dengan tawar menawar. Itu salah besar. Negosiasi itu teman-teman adalah kita memberikan nilai lebih, kita memberikan penawaran lebih, ya tanpa mengurangi porsinya mereka dan tanpa mengurangi porsinya kita.
Itu namanya negosiasi. Negosiasi itu how to give. Ya. Nah, tuh teman-teman. Ini yang simpel-simpel aja ya. Saya berbagi yang simpel-simpel aja dulu nih. Lalu menetapkan harga. Nah, saya bilang tadi teman-teman, sekarang kan zamannya training online. Tinggal teman-teman lihat nih. Kalau training online, public speaking, biasanya harganya berapa sih rata-rata? Ikutin aja. Tapi jangan teman-teman ikutin temanya mereka. Carilah pembeda. Contoh, ya, public speaking untuk sales mungkin udah banyak. Public speaking untuk seorang apa mungkin udah banyak. Public speaking untuk guru dan dosen mungkin udah banyak. Coba teman-teman jual public speaking khusus para caleg. Saya belum pernah dengar. Bener nggak? Jual itu. Tapi di wilayahnya teman-teman. Tadi kalau saya dapet yang di luar kota lebih bagus. Tapi teman-teman saya lebih senang ya untuk yang khusus yang public speaking para caleg ini kita dampingi mereka secara intens. Tapi memang kita minta bayarannya agak lebih tinggi. Gitu teman-teman. Karena caleg itu perputaran uangnya besar banget teman-teman. Mereka dimodalin bisa dari pribadi, dari orang-orang yang mendukung, bahkan ada partai mereka mendukung kucurin dana juga yang saya tahu seperti itu teman-teman. Karena saya menjadi beberapa boleh dikatakan mentor gitu ya, sampai hari ini teman-teman saya terdaftar di 2 partai. Jadi kalau ditanya Pak ini sebenarnya partainya apa, saya terdaftar di 2 partai, tetapi walaupun saya tercatat sebagai kadernya mereka teman-teman, saya nggak aktif di partai tersebut. Nggak aktif di partai tersebut ya, karena sebisa mungkin saya non partai lah gitu ya, karena saya ini lebih senang mengajar kepada siapapun. Karena ketika saya ngajar di satu partai teman-teman, nggak tahu kenapa tiba-tiba saya dijadikan di kader tersebut di posisi kantor pusatnya di DPP-nya. Tapi saya sebenarnya nolak halus gitu ya teman-teman. Nah itu bisa teman-teman jual, bisa banget. Kalau misalnya seminar-seminar online yang kita tahu harganya 100 sampai 500 ribu per sesi itu mungkin 2 sampai 3 jam, teman-teman jual aja harga pasaran. Hitung-hitung kita latihan, gitu. Hitung-hitung kita perbanyak jam terbang. Itu yang saya lakukan. Semakin kita sering mengadakan hal kayak gitu, teman-teman, ini jadi nilai jual kita. Nah, ya. Lalu untuk pesaing, kompetitor ya, kita lihat pesaing kita siapa aja, kompetitor kita siapa aja. Lalu merek jual kelas mereka di angka berapa. Kalau saya tidak di atas mereka, tidak sama lebih murah lagi enggak, bisa disamakan atau lebih murah sedikit lah, tapi dengan value yang lebih banyak, dengan apa ya banyak bonus-bonusnya apa gitu ya. Nah, lalu teman-teman jangan lupa kita memantaskan diri kita ada di angka berapa. Wah, kalau untuk seminar kayak gini ini mahal nih, jual mahal sekalian, nggak apa-apa teman-teman. Tapi ingat, jangan terlalu mahal tanpa ada embel-embel. Kalau kita mau jual mahal, banyakin bonus. Ya itu prinsip orang jualan. Kalau harga barang mahal pasti mereka akan nanya, ini harga mahal banget, iya pak tapi bonusnya ini. Nah itu teman-teman ya. Lalu ada hukum pembanding. Hukum pembanding itu artinya gini teman, harus ada 2 kelas pembanding ya. Misalnya kalau kelas offline gitu ya, ada kelas atas dan kelas bawah. Ada kelas, oh kalau teman-teman mau ikutin yang kelas premium ya, premium kelas harganya sekian, kita sengaja kita jualin tinggi supaya mereka ambil yang murah. Jangkauannya kayak gitu teman-teman. Contohnya gini deh, Starbucks. Starbucks ya teman-teman. Saya bicara Starbucks nih. Yang ngopi di Starbucks pasti tahu dia ada 3 ukuran. Bener kan? Kecil, menengah, besar. Rata-rata yang dipesan oleh orang yang mana teman-teman? Jujur. Kalau teman-teman ke Starbucks pesannya ukuran apa? Kecil, sedang, atau besar? Karena harga yang ukuran kopi kecil ke sedang ini agak lumayan beda jauh nih. Lalu yang dari sedang ke ukuran besar itu cuma beda berapa 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 cc tapi harganya beda jauh. Sehingga sebenarnya teman-teman Starbucks itu mengarahkan kita belanja di kopi yang ukuran sedang. Itu yang mau kita lakukan. Ya, misalnya oh kalau daftar misalnya nih kalau premium kelasnya sekian. Sengaja kita buat ini supaya nggak ada yang daftar di situ. Tapi kita banting harga jebret.
Misalnya, khusus Anda yang minat ikuti acara ini di kelas ini dengan harga sekian, teman-teman itu akan jauh lebih powerful dan itu sangat menjual. Percaya saya. Kok kalian tahu saya lakukan itu? Oke, lalu ada paket-paket kelasnya kayak gini teman-teman ya. Ini yang rata-rata terjadi oleh para trainer senior. Nih, harga pembanding hari ini. Ya, hari ini closing, hari ini daftar. Harga normal premium class 500.000. Orang mikir gila mahal banget. Nggak ada duit gue segitu, ya. Nah, tapi karena harga spesial khusus hari ini, kalau dia mau daftar hari ini, mau daftar besok, mau daftar 2 hari lagi sama 200.000, 250.000. Kita hanya bermain di kata itu teman-teman. Ya, ini yang disebut dengan contoh paket kelas. Sebenarnya yang kita mau jual kan 250.000, 500.000 ini umpan, gitu loh, ya. Lalu harga pembanding keterbatasan peserta 20 orang pertama hanya 250.000, ya. Kalau harga normal di atas 21 orang, kami sudah kenakan harga normal sebesar 500.000. Calon peserta akan mikir, gila daripada gue keduluan, sekarang nih gue daftar. Gila daripada gue jadi ke orang 21 dan jadi gope 2 kali lipat, mendingan gue pertama deh sekarang. Mereka akan pilih seperti itu. Ya teman-teman. Ya. Selanjutnya, harga pembanding berdasarkan waktu. Ya, daftar di hari H 500.000. Kalau early bird, ya duluan 250. Ya kayak gini contoh-contohnya. Ini teman-teman bisa pakai nih. Ya, teman-teman bisa pakai hal ini. Atau biasanya ini saya jual untuk yang kelas online. Ya, ini saya jual untuk kelas-kelas online, teman-teman. Offline enggak kayak gini yang saya jual. Tapi berdasarkan bonus. Gitu ya. Nah, menetapkan bonus yang saya bilang tadi. Bonus harus lebih besar dari harga. Contohnya gini. Berikanlah bonus lebih besar daripada yang dibayarkan oleh klien, ya, atau peserta, sehingga mereka akan terlihat bodoh jika mereka tidak membeli produk kita. Contoh, misalnya gini, beli kelasnya sekarang, dapatkan gratis video panduan berbicara di depan podium, dan lain. Wah, gue nggak beli sekarang, gue nggak dapat bonus videonya dong. Wah, gue nggak beli sekarang, berarti gue nggak bisa beli tutorial menjual barang yang cepat dong. Kayak gitu teman-teman. Ya, lalu kasih harga bonus abu-abu. Maksudnya gimana Kak Den? Nih, harga bonus abu-abu teman-teman. Berikan bonus yang harganya tidak dapat dibandingkan di pasaran karena produk yang kita berikan sebagai bonus adalah produk yang spesial. Untuk Anda yang daftar, saya kasih bonus spesial khusus Anda yang daftar hari ini. Bonusnya apa? Peserta akan nanya, buat mereka penasaran dulu. Ya, khusus Anda yang ingin menjadi caleg yang berhasil dipilih, daftar sekarang, maka bonus spesialnya saya akan dampingi Anda menjadi mentor dari sekarang sampai Anda menjadi caleg terpilih. Teman-teman, itu akan sangat powerful. Ya, sekali lagi teman-teman, memang ini kita bermain di kata-kata, bermain di kalimat menjual. Ya, sekali lagi di sini, inilah permainan cara menjual ya teman-teman. Tapi kita apa yang kita jual itu beneran, apa yang kita bonuskan itu ya teman-teman harus kasih beneran. Ya, nah jangan lupa ini salah satu hal yang penting, merancang flyer yang menjual. Flyer, teman-teman, flyer ya, adalah tim marketing kita, tim marketingnya kita nih. Ya, walaupun kita nggak punya tim marketing secara khusus, tapi flyer itu, brosur itu yang menjual siapa kita. Ya kan? Oleh karena itu, pastikan kita meminta para profesional desain untuk merancang flyer kita sendiri. Misalnya, aduh, gue nggak bisa bikin flyer, aduh, gue nggak bisa bikin desain. Teman-teman carilah orang-orang yang pandai desain, yang jago bikin flyer, ya, bukan hanya desain, tetapi teman-teman pikirkan judul yang menjual. Nah, contohnya nih, ya,
komponen dalam flyer apa aja. Satu untuk headline ya. Headline ini teman-teman, buat headline semenarik mungkin dalam waktu 3 detik pertama. 3 detik pertama. Kenapa saya bilang 3 detik pertama? Teman-teman, kalau teman-teman scroll yang namanya media sosial, ketika teman-teman melihat ada iklan yang lewat, kita butuh berapa detik untuk benar-benar baca iklan tersebut? Yakin 10 detik? Saya sih nggak yakin. Ketika kita melihat ada judul yang sangat jreng, judul yang bikin kita berhenti scroll, that's it. Itu kurang dari 3 detik. Less than 3 seconds. Pakai itu. Saya, apakah sales harus jago ngomong? Kan kayak gitu. Ya, lu sepi pembeli, lu kebanyakan ngomong sih. Nah, saya pernah kayak gitu teman-teman. Ya, lu sepi pembeli, lu kebanyakan ngomong sih. Yang datang, alhamdulillah banyak gitu loh. Ya, terus ini, apakah sales harus jago ngomong? Ternyata banyak peminat. Nah, so teman-teman, kalau teman-teman pengen menjual kelas ya teman-teman, carilah judul-judul yang powerful, sangat menjual, unik. Intinya unik dulu deh, sehingga mereka berhenti scroll buat baca. Saya percaya bahwa yang bikin kita berhenti scroll dan lanjut baca itu adalah artikel yang unik, judul yang beda, judul yang nyeleneh, kayak gitu-gitu, ya. Jadi jangan terlalu panjang judul teman-teman. Kayak judul skripsi gitu ya. Aduh, jangan kepanjangan. Orang udah ada pasti di skip kita ya. Nah, mulailah dengan apa namanya kata-kata yang powerful. Akhirnya, nah, ya kan? Sorry, pengumuman baru. Akhirnya, sales itu nggak harus jago ngomong. Pengumuman, apakah sales harus jago ngomong? Terbaru 2023, sales nggak perlu jago ngomong. Kayak gitu teman-teman. 3 kata ini bisa saya pakai nih. Akhirnya, pengumuman baru. Teman-teman boleh deh coba. Ya, selanjutnya gini teman. Buat judul dengan kata cara. Hey, ya. Kayak hari ini contohnya. Cara kaya dari bisnis training. Bisa nggak? Ya bisa banget. Ya tinggal teman-teman itu ya detailkan seperti apa bagaimana. Lalu cara kaya dari menanam jagung. Bisa nggak? Bisa-bisa aja. Tinggal teman-teman kasih caranya beneran. Gitu. Gunakan kata ini dan mengapa. Ya, teman-teman udah pasti tahu ini udah powerful banget nih. Mengapa kita gagal closing? Langsung mereka, wih iya ya, gue gagal closing. Mengapa kita gagal menjual? Iya, ini dia cara terbaru. Nah, kayak gitu ya. Jadi 2 kata ini teman-teman powerful ya. Gunakan kata dijamin. Ikuti kelas ini dijamin Anda bisa jualan. Serius. Dijamin akan meningkatkan penjualan Anda dalam 3 bulan. Oh, coba deh. Ya, teman-teman. Itu intinya ada kita bermain di kata-kata. Lalu dikemas dengan kalimat yang sangat menjual. Ya. Nah, tapi jangan lupa teman-teman, kita mulailah seminarnya. Jangan kebanyakan teori, jangan kebanyakan angan-angan gitu ya. Nggak usah banyak perencanaan. Yang pada akhirnya seminarnya itu teman-teman hanya semua wacana. Wah, pokoknya saya pengen bikin seminar di hotel berbintang. Wih, asik ya? Asik. Wacana doang. Dijalanin kagak. Ya, pokoknya saya pengen pesertanya 2.500 orang. Itu nggak dijalanin. Yang skala kecil dia nggak jalanin, apalagi yang skala besar. Ya, nah, lalu teman-teman mulailah dengan materi yang paling teman-teman kuasai dulu. Yang saya bilang tadi di awal ya, teman-teman menguasai bidang apa? Jual itu dulu. Jadilah ahli di bidang itu. Ya, kayak gitu kan. Ketika teman-teman mengklaim bahwa lebih dari 20 tahun, orang pasti percaya. Gila nih orang yang gue cari nih. Nah, kayak gitu ya. Kalau perlu teman-teman, kasih seminar gratisan dulu untuk mengasah jam terbang kita. Kasih aja yang gratis. Khusus hari ini gratis. Boleh nggak? Boleh, boleh banget. Ya, karena itu akan mengasah jam terbang kita. Teman-teman dengan berjalannya waktu ya, teman-teman akan nilai, oh tadi saya kayaknya gue salah ngajar deh, kayaknya gue salah deh kalau pakai cara itu, kayaknya lebih efektif begini deh.
ya. Sebanyak cara teman-teman. Kalau saya bikin kuis ya, ada yang namanya Kahoot. Secara online teman-teman ya. Ada yang namanya, banyak banget ya kalau kita latihan soal latihan gitu ya. Tapi saya pakainya ujung-ujungnya pakai yang Quizizz. Nah, Quizizz itu asik teman-teman. Baik sound musiknya asik, ya. Dia ada beberapa choices. Oh, pokoknya enak deh. Ya, tinggal teman-teman pelajari aja. Perbanyak belajar dari trainer lain dan sumber lain. Teman-teman, jangan anggap trainer lain itu sebagai kompetitor kita, sebagai saingan kepada kita. Salah. Justru jadikan mereka sebagai partner kita. Bro, kita bikin kelas bareng yuk. Bro, kita bikin kelas ini yuk. Apa namanya? Kolaps yuk. Kolaborasi gitu loh maksudnya ya. Gandeng mereka, teman-teman. Gandeng mereka. Ya, jangan teman-teman jalan sendiri dulu. Kalau belum bisa, jangan jalan sendiri. Saya selalu menggandeng beberapa partnership. Ya, kayak hari ini, teman-teman. Jujur ya, saya jujur-jujuran kepada teman-teman. Saya memegang kelas prakerja itu ada dua apa namanya? Dua kelas gitu ya, dua kelas. Dan semuanya di bidang retail. Memang saya dapatkan dengan gampang. Kagak, teman-teman. Saya menggandeng beberapa startup. Jadi kalau teman-teman pengen jual kelas prakerja atau mendapatkan kelas prakerja, coba pakai saya, pakai cara saya. Teman-teman gandeng, ya, prakerja itu dijual di mana aja. Bisakah kita join ke sana? Nah, kayak gitu teman-teman. Ya, jadi kita jangan jalan sendiri. Kita pasti akan kebingungan. Nah, kalau teman-teman misalnya mau ngejual ke kebanyakan BUMN, jual klien-klien teman-teman yang pernah dipegang di BUMN. Kalau teman-teman arahnya mau ke misalnya ke dinasan, ke kementerian, jual klien teman-teman dari kementerian juga, dari kedinasan juga. Itu lebih powerful. Ya, kalau saya lebih senangnya ke semuanya sih gitu kan. Ya, tapi kebanyakan saya memegang beberapa perusahaan asing teman-teman. Itu lebih buat saya lebih challenging aja, lebih sangat menantang aja. Oke, saya nggak akan panjang lebar karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi yang mulai? Siapa lagi? Ya, saya mengambil kutipan ini dari Pak Prabowo Subianto. Bukan berarti saya disclaimer lagi ya. Bukan berarti saya anggota tim sukses Pak Prabowo. Saya sampai hari ini teman-teman masih netral. Ya, seperti itu. Semangat dan sukses selalu untuk teman-teman trainer. Salam sukses dari saya, Denny Sulaiman. Selamat malam. Saya kembalikan kepada Mas Iqbal. Silakan Mas Iqbal. Oke, selamat malam. Mantap sekali Kak Denny Sulaiman ya untuk materi malam hari ini. Sangat komprehensif nih ya. Bagaimana Iqbal ilmu kita. Nah, Pak Denny, kita masih ada satu Yes. sesi lagi. Hmm. Tentunya sesi sekarang adalah sesi tanya jawab dan kita akan batasi Oke. Pak Denny tanya jawabnya Oh, cukup dibatasi ya? untuk tiga, iya cukup untuk tiga temannya aja ya. Oke. Boleh siapa di Yes. antara teman-teman yang mau bertanya boleh raise hand atau open mute, open mic saja. Oke, baik, silakan. Ya Yuk. udah raise hand Mas Iqbal. Oh iya, Kak Angela. Hello, malam Kak. Tadi mau nyapa ya, keburu lagi materi. Malam. Malam, boleh Kak Angela? Apa nih yang Iya, pengen nggak ditanya? apa-apa. Ya, boleh tanya Kak Denny? Oh, silakan Kak Angela. Suaranya jelas ya? Jelas banget. Iya. Kak Denny makasih ya. Materinya tuh bener-bener ngena banget sih kalau menurut saya. Thank Dan you, thank Kak you. Denny ini termasuk trainer yang nggak pelit gitu. Karena pengalaman saya kan sebenarnya kalau ngajar di perusahaan sendiri ya, maksudnya di tempat saya Hmm. kerja tuh memang udah lama. Tapi karena saya udah nggak kerja, terus Hmm. lagi merintis lah gitu ya. Oke. Kelihatannya memang kebutuhan kita tuh informasi tuh sangat sangat sedikit lah kalau sekarang yang saya hadapin ya. Saya pengen tahu nih Kak tips-tipsnya. Misalnya nih, tadi kan Kak Denny bilang pasti semua orang punya sesuatu yang bisa dikuasai banget gitu ya, Betul, termasuk saya. betul. Dan tadi Hmm. Kak Denny bilang, untuk buat training yang menarik, itu Kak Denny 30% teori, 70% praktek gitu ya. Jadi, Hmm. saya menginterpretasikan itu adalah kayak
game atau Yes, activities gitu. betul. Nah, terus terang nih Kak, saya nih agak sedikit gitu ya bahan untuk activities Oh, tuh gimana sih gitu ya. Dapatnya dari mana oke, sih gitu. Memang ada oke. temen yang coba deh Angel, lu lihat session lab gitu. Udah sih beberapa kali saya lihat session lab gitu. Cuman masih kurang pede aja gitu loh Kak untuk ngebawain Oh, ngebawain game-game itu gitu loh atau activity itu. Nah, itu kuncinya gimana sih Kak Denny? Itu aja sih pertanyaan oke. saya. Kak Angel, kalau boleh tahu di bidang apa Kak Angel lebih menguasai? Oh, aku leadership. Aku menetapkan Oh, diri di nice. leadership karena aku tiga Ah, puluh tahun aku ngelit tim ya. Uh, keren, keren. nah, itu kan tadi Kak Dini bilang, sayang banget gitu kan. Maksudnya Yes. gimana ya? Saya pengen memberikan sharing tapi Hmm. nggak tahu caranya, nggak tahu ilmunya. Ah, Beberapa kali saya udah sih dan benar kata Kak Deni, beberapa saya gratisin deh gitu ya yes. di beberapa tempat gitu. Jadi Oh. dan alhamdulillah tuh ininya juga bagus banget ya feedbacknya gitu loh Kak. Cuman Hmm. Hmm. gimana sih saya mengemas gitu supaya saya bisa lebih punya exposure itu sih Kak Deni. Thank you ya Oke, Kak. thank you Kak Angela. Pertama, gini Kak, kalau soal activity, ya, Kak Angela boleh nanti belajar dari YouTube, ya, soal banyak mini games di sana. Lalu, Kak Angela coba sering ikuti yang namanya kelas training leadership. Mereka melakukan apa? Itu sebagai pembanding aja. Nah, yang nanti akan Kak Angela jual sebagai unique sellingnya apa? Poin unique sellingnya apa? Jadi jangan disamakan ya antara Kak Angela sama yang lain dengan leadership kelas leadership lain. Jangan disamakan. Cari pembanding yang paling unik apa? Itu. Ya poinnya di situ Kak. Lalu gini Kak, apalagi kalau Kak Angela sekarang udah jauh lebih free gitu ya. Perbanyak bikin artikel, video singkat, upload media sosial yang saya bilang tadi itu bagian dari personal branding. Coba kayak bikin kayak gitu deh, kalau memang waktunya Ya, memungkinkan, silakan Kak. Nah itu, ya Kak, udah oh, mulai sih Kak. Aku keren. kan dari Academy Trainer. Wih, 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 Jadi keren. ya ada beberapa temen lah yang baik gitu ya. Nggak semua trainer baik loh. Kayak Kak Denny. Ada beberapa yang baik banget. Emang ngajarin saya Yes, yes, konten gitu ya. yes. Ya Mm-mm. lagi mulai sih gitu. Cuman ya itu aku Nice. perlu perlu percaya diri aja gitu ya untuk bisa ngebawain gamenya gitu, activity-nya. Jadi ngelihat YouTube ya Kak ya. Betul. YouTube, Hmm, dari seminar-seminar bisa banget Kak, bisa banget. iya sih. Oke Kak, terima kasih banyak ya Kak Denny. Semangat terus Kak Angela. Thank Nah, you Kak. sama-sama Kak. Teman-teman, salah satu yang Mantap ya. jadi betul banget Kak. Teman-teman gini, salah satu yang jadi powerful banget adalah BNSP level 4. Teman-teman nanti boleh hubungin Kak Krisna Lesmana. Udah dapet Kak saya di tempat Kak Trisna juga. Keren. Silakan Mas Iqbal. Baik, gimana Kak Injera untuk jawabannya ya? Sudah terjawab kayaknya. Iya, ya intinya kita cari, kita harus pede. Coba lihat lagi ke YouTube gitu loh. Oke, makasih banyak ya Mas Iqbal. Sama-sama kayaknya. Baik, untuk dua pertanyaan terakhir dari teman-teman. Oh, ini udah ada yang raise hand ya. Kak Floren, boleh Kak, silahkan di open mic aja. Baik, Kak. Terima kasih. Selamat malam. Ya, sama. Sebentar. Malam. Maaf aku. Baik. Menarik sekali. Terima kasih, Kak Denny, untuk ini Malam Kak sharingnya Floren. malam ini. Terima Ya, kasih Kak. jujur saja, saya itu bermainnya di media sosial. Saya bermain di TikTok dan sebagainya dan seterusnya. Keren. Saya juga membuat aturan konten TikTok 135 itu saya juga ikut. Lalu Benar, akhirnya ya benar. penghasilan penghasilan di TikTok saya lumayan lah. Saya bilang lumayan lah per bulan tuh ya kalau boleh dinominalkan 500 sampai 700 ribu lah gitu. Lalu karena kepikiran ini, saya udah membuat kelas. Kebetulan saya itu bergerak di bidang energi emosional gitu, Oh, gitu iya, kan. iya, iya. Nah, lalu saya pertama kali membuat kelas namanya radiestesi di Jogja. Saya dengan modal itu, modal konten tadi, Hmm, hmm, dan saya juga punya bimbingan. Nah, hmm. terus akhirnya
coba buka. Tapi setiap kali gini loh, Kak, hambatan saya adalah banyak orang minta gratis dalam tanda kutip, ajarin dong ilmunya gitu. Kan Aha, dengan kinesiologi, dengan segala macam itu gitulah Kak. Itu. oke. Tapi ketika saya coba buka kelas, mereka bilang aku nggak ada duit. Untuk saya kelasnya bilang nggak mahal banget. Saya masih buka di harga pasaran 500. Oh, Saya pikir ya sudahlah, mungkin memang kelas ini bukan untukmu. Saya tuh gitu. Oh, iya dari benar. sisi itu hanya hanya gini Kak. Akhirnya saya mencoba untuk modal privat Kak. Oh, Modal privat adalah nice. kalau privat satu dua yang mau gitu ada Kak. Yes, Nah, yes. tapi itu tadi Kak, yang saya ini kan, kenapa ya? Saya sudah ketika dia ngajarin, dia konsultasi udah apa gitu, saya Hmm. udah ngasih free. Tapi ya kadang-kadang sebagai itu juga kadang-kadang jengkel juga loh Kak. Artinya saya ngasih fee, tapi kenapa ketika ini kok malah dia nggak ada kelas dia, saya tawarin ada kelas ini mau ikutnya, yuk kemarin kan kamu tanya-tanya ini, enggak ada Mbak Flo makasih kata gitu gitu. Tapi ada sih yang akhirnya pengikutnya tidak sebanyak yang saya bayangkan. Itu mungkin saya Betul. salah konsep atau gimana Kak? Terima kasih. Oke, thank you kalau Ren. Yang kalau Ren alami pertama itu saya pernah alami Kak, persis saya alami hal itu. Nah, saya bikinnya gini Kak, akhirnya saya bikin kelas yang lebih ekonomis. Memang ilmu dagingnya saya kurangin. Saya kasih apa namanya, semacam kayak pengantar. Nah, kalau kita di kuliah tuh ada pengantar satu, pengantar dua kan gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau dia mau mau yang ilmu dagingnya, yang advance-nya, iya bayar dong. Yang cuma gratisan doang. Kita kasih gratisan bolehlah 2 kelas gitu kan. Tapi kalau yang benar-benar dagingnya, ini lu bayar, bayar harga. Kayak gitu Kak Florence. Dan puji Tuhannya alhamdulillah itu bekerja dan itu jalan sama saya gitu. Ketika saya kasih pancingan, benar, kok dikasih kelas bayar mereka nggak mau bayar. Saya kasih kelas 2 gratis, ya 2 gratisan, dan yang kelas advance-nya ini mereka berbayar tapi nggak terlalu tinggi ya. Tapi saya bikin yang advance itu jadi gini Kak, jadi beberapa tahapan, 1, 2, 3 tahapan kayak gitu Kak, dan mereka kira ikut kayak gitu Kak Florence yang saya lakukan gitu kira-kira. Ber- Berarti kita mesti memainkan di mana tuh Kak kalau gitu? Apakah sasaran saya nggak tahu ya Kak ya. Misalnya saya nawarin ke 10 orang. Ya, ini contoh aja sih. Walaupun saya ajak teman untuk bantu lah istilahnya. Saya selalu bilang admin saya gitu, padahal teman saya juga sih. Gitu. 10 orang. Lalu mereka bilang, aduh maaf ya nih, hanya satu yang nyangkut. Oh, Tapi ketika oke. kelas free, istilah ngicip, bagus banget ya. Kapan nggak Ah, seperti itu Kak? Apakah gitu loh Kak? Sering oke, kadang jengkelnya oke, bukan ngerti. jengkel ya, ya memang jengkel sih. Saya ngerti. Gini Ya Kak Kak Flo, ya. saya ngerti. Gini nih, Ah, Kak Florence jangan rubah targetnya, jangan, tapi rubah caranya. Kayak saya tadi, ya misalnya oh, oke. kita kasih kelas gratisan Mm, 2, oke, ya. Terus kalau buat mm, mereka misalnya 500.000 mm. kemahalan, ya udah kita bikin 150, 150, 150. Tapi ini berseri Kak. Oh, Yang oke, kita oke, oke, rubah oke. bukan goalsnya, yang kita rubah caranya. Itu Kak. Hmm, oke, Angkanya oke, tetap oke, oke, kalau oke, oke. 150 dikali 3 kan jadi lumayan Kak. Kan gitu. Ah, ah, ah. Iya, Ya, ya, ya. Oke, berarti kita buat part-partan ya. betul. Yang tadi saya bilang. Gitu. Oke. Justru ya itu malah justru yang nggak saya tawarin, yang desek terus dan malah dia ikut nggak tahu lah. Mungkin dia vibrasi energinya kena ke situ, saya juga nggak tahu ya. Itu kurang lebih. Iya. Kurang lebih gitu kak. Ya, oke, makasih ya Kak Deni ya Semangat infonya. terus Kak Ya. Loren. Siap. Ya. Mantap ya. Ternyata bukan ubah targetnya ya, kayak melainkan ubah cara. Yes. Caranya Kak. Mantap. Oke, satu pertanyaan terakhir dari teman-teman sebelum sesi ini selesai. Yuk, boleh. Siapa kira-kira? Dari Pak Sancoko, biasanya selalu banyak pertanyaan. Saya kali ini nyimak dulu. Itu Mbak Oh, Rita nyimak tuh. dulu. Oh, ini Karita nih, muncul. Raise hand. Boleh, silahkan. Karita, di open mic aja. Ya, halo, Karita. Ya, Mas Iqbal. Oke, masuk. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu semua, Pak Waalaikumsalam. Sancoko, Pak Iqbal, Pak Denny, dan teman-teman semua. Oke, pertanyaan saya terkait marketing ya. Hmm. Tadi kita sudah melihat bahwa perlunya kita memberikan apa namanya personal brand di sosial media ya, seperti itu. Kalau misalnya kita punya satu lembaga sendiri ya, apa namanya IT Training Center. Apakah kita perlu juga untuk membangun personal brand secara personal, secara ya secara individu. Sementara yang kita jual itu adalah IT training center kita seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk membuat supaya kita dikenal ya, terus terang aja nih saya agak sedikit bingung juga ya dengan punya Mas Iqbal nih. Ini pemasarannya apa marketingnya gimana ya? Kok bisa sampai kayaknya tiap bulan itu ada training. Jadi eh kayak kita juga kepengen gitu ya punya seperti itu. Apakah kirim email satu-satu buat main list atau masa mau kita WA kan? Dan itu juga tidak mungkin ya door to door seperti itu. Mungkin itu saja dulu ya Pak Denny. Pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, begitu Kak Denny. Oke, langsung saya jawab Kak Iqbal. Untuk pertanyaan Kak Dewi, satu, Kak Dewi mau dikenal sebagai Kak Dewi, Karita tadi ya, ya Karita Dewi. Karita Dewi pertama, Karita Dewi mau dikenal sebagai individunya atau perusahaannya, ya. Tapi kalau Kak Dewi, Karita Dewi ingin dikenal saya dari perusahaan ini Kak. Nah, berarti tinggal bermain di apa namanya media sosial pribadi kita dengan di collapse atau di tag atau ya di tag lah ya si perusahaan itu gitu. Jadi lama-lama nanti yang dikenal dari sosoknya Karita Dewi itu ya adalah si ya perusahaan IT tadi. Bahwa Karita Dewi itu bekerja di perusahaan IT tersebut ya pengembang atau seperti itu. Ya, jadi Karita Dewi ini pengen seperti apa dikenalnya. Kalau dari perusahaan ya berarti tinggal bermainnya dua di personal branding melalui apa pribadinya, tapi di tag-nya juga di perusahaannya. Dulu saya juga melakukan hal kayak gitu Kak, waktu saya di perusahaan masih bekerja aktif sebagai karyawan. Itu kira-kira Kak Iqbal, Kak Dewi. Baik, seperti itu Kak Dewi. Nah, saya. Dan kalau tadi Karitas tanya, gimana sih caranya yang keren? Itu boleh nanti ditanya-tanya ya, Mas Tri ya, bagaimana teknik. Nah, baik teman-teman, Alhamdulillah malam hari ini Kak Denny sudah berbagi materi yang sangat komprehensif dan benar-benar ilmu daging nih, udah bongkar-bongkaran rahasia dapur ya. Udah juga menjawab pertanyaan dari teman-teman. Semoga nilai tambah yang diberikan oleh Kak Denny jadi tabungan energi yang saat bisa dicairkan ya. Amin ya, teman. Dan terima kasih Amin. juga bagi teman-teman yang sudah hadir hari ini, terutama Pak Sancoko, Loren, ada Kak Restu, dan teman-teman semua yang sudah tetap bersama Iqbal di forum belajar Talk. Siapa tahu kesempatan selanjutnya teman-teman yang akan di acara webinar kali ini. Dan info teman-teman untuk pembicara selanjutnya sebenarnya di sini sudah ada udah ya udah apa barusan udah klip kan. Untuk pembicara selanjutnya di sini ada Kak Ibeng, dan Kak Ibeng akan membawakan bagaimana caranya public speaking dengan menggunakan stand up comedy. Teman. Menarik ya. Mantap ini apalagi yang tadi dibutuhkan oleh Kak Angela ya, bagaimana
untuk membawakan training yang seru nanti dipantengin kayaknya ya. Oke, teman-teman kurang lebih informasinya seperti itu. Bila ada teman-teman yang ingin mengajukan diri menjadi pembicara, boleh silahkan hubungi Iqbal dan sertakan data dirinya untuk pembuatan sertifikat sama flyer. Kurang lebih seperti itu. Dan di akhir sesi teman-teman bisa melakukan promosi. Baik, sebelum sesi ini diakhiri, ada beberapa menit waktu yang tersisa bagi teman-teman. Iqbal biasanya kan teringat nih dari kata-kata Mas Krisna ya. Feedback is breakfast for champion. Ya. Jadi Iqbal mengajak teman-teman semua untuk diskusi kurang lebih 5 sampai 10 menit memberikan sebuah feedback untuk pengembangan forum belajar Indonesia. Kira-kira apa nih yang sudah baik dan perlu diperbaiki dari webinar yang diselenggarakan oleh belajar Indonesia. Oke, kurang lebih seperti itu. Boleh, silahkan siapa tahu dari teman ada yang akan pandangannya. Ya, boleh. Ada teman-teman yang bagikan insight-nya atau pandangan belum selesai? Dari Pak Sancoko, barangkali. Oh, Kak Floren. Ya, Kak Floren. Ada yang ingin ditambahkan untuk perbaikan forum belajar Indonesia? Saling mengisi. Bang Ilham, ini kayaknya ngelag. Ya, oke baik. Jika